Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tribakti Atmawijaya dengan NIM 14014211199. Saya dari Prodi PGSD Rombel E. Di sini saya akan membahas mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Konsep Dasar IPA dari dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulyosyorini MPD. Nah, langsung saja kita menuju ke materi. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk hidup yang tumbuh di darat ataupun tumbuh di air, entah itu di perbukitan, lereng gunung, gurun, salju, rawa-rawa, atau di wilayah dengan geografis tertentu. Semua tumbuhan atau tanaman adalah makhluk hidup. Jadi yang dinamakan makhluk hidup pasti mengalami perkembangbiakan, entah itu perkembangbiakan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman merupakan salah satu metode dalam perkembangbiakan tanaman yang akan dibentuk dengan peranan dan lapisan sel yang memiliki bagian utama supaya dapat membentuk struktur benih sebagai kelompok tanaman, akan menghasilkan batang dan cabang yang baru dan sebagai strukturnya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ini adalah wujud untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya ataupun ada kemiripan dengan induknya. Berikutnya adalah struktur atau bagian-bagian dari sebuah tanaman. Dapat dikatakan sebuah tanaman jika memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian yang sangat lengkap seperti batang, daun, akar, bunga, dan buah. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu ada aseksual dan seksual. Aseksual adalah perkembangbiakan tanaman yang tidak berpasangan atau menggunakan sel atau hasil perkembangbiakan ini akan menghasilkan tumbuhan sama persis dengan induknya. Contohnya mawar. Mawar bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan, misalnya dengan distek. Distek akan menghasilkan sebuah tanaman baru, yaitu mawar baru yang sama seperti dengan induknya. Yang kedua ada seksual atau perkembangbiakan dengan berpasangan. Perkembangbiakan dengan berpasangan ini adalah dengan adanya kelamin jantan dan kelamin betina lewat bunga. Misalnya pada bunga sepatu. Pada bunga sepatu memiliki struktur bagian yang lengkap, yaitu pada bunga yaitu ada kelamin betina dan ada juga kelamin jantan. Nah, berikutnya ada istilah lain perkembangbiakan tumbuhan. Selain dibagi menjadi dua tadi, dalam perkembangbiakan ini juga dibagi menjadi dua lainnya lagi, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah salah satu jenis reproduksi makhluk hidup yang akan terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Hanya induk yang berasal dari bagian tubuh ibunya sehingga memiliki sifat yang mirip dan hampir sama dengan induknya. Seperti yang dapat kita contohkan tadi, yaitu mawar. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang salah satu jenis yang dapat melakukan perkembangbiakan tanaman berbunga dalam pemulihan generasi bunga yang dimulai dengan penyerbukan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu menggunakan kelamin betina dan kelamin jantan. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan buatan. Selain perkembangbiakan alami yang vegetatif dan generatif tadi, terdapat juga perkembangbiakan buatan. Dalam perkembangbiakan buatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah salah satu metode yang dapat dilakukan pada tanaman yang berkambium. Hasil dari mencangkok ini akan mirip atau hampir sama persis dengan induknya.
biasanya dilakukan pada pohon jambu, mangga. Nah, yang kedua ada menyambung. Menyambung adalah satu jenis yang dapat menghubungkan dua tanaman yang terletak di bagian atas dengan tanaman yang lebih baik, dan jenis yang sama harus dipilih dengan menggabungkan dua karakteristik tanaman yang berbeda. Jadi menyambung ini dapat dikatakan sebagai memperbaiki keturunan. Misal ada tanaman mangga, yang pertama mangganya agak masam, yang kedua ada tanaman mangga yang sangat manis. Nah, nanti bisa digabungkan dengan mangga yang bagian bawah mangga yang kurang manis dan disambung dengan mangga yang bagian atas yaitu mangga bagian manis. Nah, selanjutnya ada menempel atau okulasi. Okulasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tanaman dengan menempelkan sepotong kulit pohon dengan pucuk dari batang atas sepotong kulit pohon sehingga dapat tumbuh bersama menjadi tanaman yang baru. Jadi menempel ini adalah mengambil sedikit kulit yang ada pada pohon satu yang akan ditempelkan lagi ke batang pohon yang kedua. Yang berikutnya ada stek batang. Stek batang adalah salah satu metode perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tubuh tumbuhan, misal akar, daun, atau batang. Nah, berikutnya ada merunduk. Merunduk adalah satu metode dengan ditekuk ke bawah atau ditanam lagi di bagian tanah, kemudian ditutup dengan tanah yang akan menumbuhkan akar yang baru pada sebuah batang itu. Biasanya metode ini digunakan pada tanaman yang merambat, misalnya ketela tanah atau ubi lambat. Biasanya menggunakan metode merunduk ini. Nah, berikutnya ada jenis tanaman dengan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama ada tunas. Tunas adalah bagian dari tanaman yang baru saja muncul dari perkembangbiakan tanaman yang akan membentuk tunas yang baru yang terletak di atas permukaan tanah atau bidang tanam sehingga dapat dipasangkan dengan daun muda sebagai calon bunga. Jadi dalam perkembangbiakan tunas ini menghasilkan sebuah tanaman baru yang berasal dari dalam tanah menuju ke atas permukaan tanah yang nantinya akan menjadi sebuah tanaman baru. Nah, berikutnya ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal ini adalah perkembangbiakan di dalam tanah dengan meninggalkan akar. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada tanaman atau tumbuhan yang berbuah di dalam tanah, misalnya kentang atau wortel. Nah, yang ketiga ini ada spora. Spora adalah salah satu sel, bisa berupa sel haploid atau sel diploid yang dapat dibungkus dari lapisan sel-sel yang tidak aktif dan hanya tumbuh di lingkungan tertentu saja, yang memenuhi persyaratan tertentu yang spesifik untuk setiap tanaman. Jadi spora ini hanya pada lingkungan atau bidang tanam tertentu saja. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah salah satu jenis tanaman umbi yang terbentuk dari tumbuhan pangkal daun yang tersusun rapi dan tegas dalam riset. Umbi lapis ini juga biasanya tumbuh atau berbuah di dalam tanah seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, seperti tanaman seperti itu. Yang terakhir yaitu stek daun. Stek daun adalah salah satu cara untuk memperbanyak tanaman vegetatif buatan dengan menumbuhkan bagian sel daun pada tanaman yang menjadikan tanaman baru. Jadi stek daun ini seperti stek pada batang pada umumnya, tetapi hanya terdapat pada daun. Nah, berikutnya yang terakhir adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini atau sering kita sebut dengan penyerbukan. Dalam penyerbukan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Autogami yaitu terjadinya perpindahan sari menuju ke kepala putih dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang
sama atau pada tanaman yang sama dan tanpa bantuan dari apapun. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah proses penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari dan putik yang terdapat atau yang berasal dari dua bunga tetapi masih dalam satu tanaman. Jadi dalam satu tanaman itu terdapat dua bunga. Nah, yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih sejenis. Jadi ada dua tanaman tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir yaitu penyerbukan besta atau hibridasi. Penyerbukan ini adalah proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang berbeda jenisnya namun genusnya masih sama. Penyerbukan bestas ini bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Jadi seperti penyerbukan silang, berbeda tanaman tetapi memiliki genus yang sama. Nah, berikutnya adalah daftar rujukan. Berikut ini daftar rujukan yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint interaktif ini. Terima kasih. Nah, sekian video PowerPoint interaktif dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Apabila dalam penyampaian materi atau ucapan saya banyak memiliki kesalahan kata atau kurang berkenan terhadap teman semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.